Diriwayatkan dari Abu Hafs, Umar bin Al-Khattab pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Begitu pula balasan setiap orang tergantung niatnya. Barang siapa hijrah dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan balasan hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Namun, barang siapa hijrah dengan niat karena ingin mendapatkan dunia atau menikahi wanita, maka balasan hijrahnya seperti yang ia inginkan. Dalam perjalanan spiritual ini, kita diingatkan oleh kata-kata bijak Rasulullah tentang kekuatan niat dalam setiap tindakan. Apakah benar kita telah menyusun niat dengan baik dalam setiap langkah kita? Mari kita menjelajahi makna mendalam di balik sabda Rasulullah ini dan menggali kisah inspiratif tentang keberhasilan spiritual melalui niat yang tulus. Saksikanlah perjalanan yang menakjubkan dari seorang yang berhijrah dengan hati yang tulus karena Allah, dan temukanlah keajaiban yang terkandung dalam keikhlasan dan pengabdian kepadanya. Ahmad bin Abdullah telah menceritakan, yakni sahabat Ibrahim bin Adham yang merupakan putra mahkota Raja Khurasan, bahwa suatu hari ketika Ibrahim bin Adham berada tidak jauh dari istananya, ia melihat seorang laki-laki menyantap remah roti. Ibrahim bin Adham pun tertegun. Ia pandangi orang itu dengan seksama hingga ia menghabiskan remah roti itu. Kemudian minum dari air sungai yang terletak di bawah istananya. Setelah itu, orang itu pun tidur dengan lelapnya. Melihat itu, Ibrahim bin Adham terpikir sesuatu. Ia pun mengutus beberapa orang seraya berkata, "Jika orang ini sudah bangun, tolong bawa dia kemari." Setelah bangun, orang suruhan Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, "Tuanku yang tinggal di istana ini ingin bicara denganmu." Orang itu pun dibawa masuk bersama suruhan Ibrahim bin Adham. Begitu orang itu datang, Ibrahim bin Adham berkata, "Wahai tuan, engkau menyantap remah-remah roti, apakah engkau lapar?" Orang itu menjawab, "Iya, aku sedang lapar." Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Apakah engkau sudah kenyang?" Ia menjawab, "Iya, aku sudah kenyang." Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Lalu, engkau tidur pulas tanpa beban apapun?" Ia menjawab, "Iya." Ibrahim bin Adham berkata dalam hati, "Apa yang telah aku perbuat selama ini dengan dunia? Apakah hanya untuk memuaskan nafsu belaka?" Selanjutnya, Ibrahim bin Adham mengembara dalam misi pencarian Allah sebagai Tuhannya. Ia ingin hijrah kepadanya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dalam perjalanan, ia berjumpa dengan seseorang yang berparas tampan, berpakaian menawan, serta wangi. Orang itu menyapanya, "Wahai Tuan, engkau dari mana? Dan engkau hendak kemana?" Ibrahim menjawab, "Dari dunia menuju akhirat." Orang itu bertanya, "Wahai Tuan, apakah engkau lapar?" Ibrahim pun menjawab, "Iya, aku sedang lapar." Orang itu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian salam. Tiba-tiba, di sebelah kanannya tersaji makanan, dan di sebelah kirinya tersaji minuman. Lalu, ia berkata, "Makanlah." Ibrahim bin Adham pun makan, untuk sekadar menghilangkan lapar dan haus. Orang itu berkata, "Pikirkan, pahami, jangan bersedih, dan jangan terburu-buru, karena terburu-buru itu sifatnya setan. Wahai Tuan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan menjadikan hati hambanya layaknya lentera untuk bisa membedakan yang benar dari yang salah, di saat orang-orang lain susah membedakan keduanya. Wahai Tuan, aku akan mengajarkanmu nama Allah yang paling agung. Jika engkau lapar, bacalah itu sebagai doa kepada Allah, supaya Dia mengenyangkanmu. Dan, jika engkau haus, bacalah itu sebagai doa kepada Allah, supaya Dia menghilangkan dahagamu. Jika engkau duduk bersama orang-orang baik dan soleh, jadilah engkau tanah bagi mereka, biarkan mereka menginjakmu. Sesungguhnya Allah akan murka karena murka mereka, dan Allah juga ridho karena ridho mereka. Wahai Tuan, ambillah segini, dan aku ambil segini. Ibrahim berkata, "Aku bergeming." Orang itu kemudian berkata, "Ya Allah, tutupilah aku darinya, dan tutuplah dia dariku." Setelah itu, aku tidak tahu kemana perginya dia. Aku melanjutkan perjalananku. Masih terngiang dalam ingatanku nama Allah yang paling agung yang Ia ajarkan kepadaku. Di tengah perjalanan selanjutnya, aku bertemu seorang laki-laki berparas tampan, berpakaian menawan, dan wangi. Dia memegang pundakku sembari berkata, "Apa yang engkau inginkan? Apa yang telah engkau jumpai dalam perjalanan ini?" Aku menjawab, "Seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti ini. Dia mengajarkanku ini dan ini." Orang itu tiba-tiba menangis. Aku berkata, "Demi Allah, siapakah sebenarnya orang itu?" Orang itu menjawab, "Dia adalah Nabi Ilyas alaihi salam."
Allah mengutusnya kepadamu untuk mengajarkanmu urusan agamamu. Dan aku pun bertanya, lantas, engkau siapa? Ia menjawab, aku adalah Nabi Khidir. Begitulah perjalanan yang ditempuh, oleh karena Ibrahim bin Adham hijrah dengan niat tulus karena Allah, yang dipertegas dengan tindakan nyata, maka ia pun berjumpa dengan para Nabi Allah. Ia pun belajar nama Allah yang paling agung dari mereka. Maka ia berhasil mendapatkan karomah dan makom yang tinggi, berkat niat yang tulus dan berhijrah karena Allah. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa niat yang tulus dan tindakan nyata yang sesuai dengan niat tersebut, merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan spiritual dan mendapatkan karomah atau keistimewaan dari Allah. Kisah Ibrahim bin Adham menegaskan pentingnya meninggalkan keserakahan dunia dan mempersembahkan segala tindakan kepada Allah dengan niat yang murni. Dengan menjalani hijrah spiritual yang didorong oleh keikhlasan dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seseorang dapat mencapai makom atau kedudukan yang tinggi dan mendapatkan petunjuk langsung darinya melalui pertemuan dengan para nabi dan wali Allah. Ini menggarisbawahi pesan Rasulullah tentang pentingnya niat dalam setiap amal, bahwa amal yang paling mulia adalah yang dilakukan dengan niat tulus karena Allah semata. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah dan pembahasan yang menarik seputar Islam. Jika kamu suka video ini, silahkan tekan tombol like, untuk bisa mendukung channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih banyak.